Kita duet surat Al-Buruj ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Tasabakallah. Di dalam Islam, kami diajarkan untuk mencintai Yesus, bahkan mengimaninya, Isa Al-Masih. Kita sama mencintai, tapi kita beda. Kalau umat Kristen mengakuinya sebagai Tuhan, kalau kami mengakuinya sebagai Nabi. Disitulah indahnya toleransi. Kita ini bersaudara, sebangsa, setanah air dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalaupun saya meyakini ketika mengucapkan selamat atas hari Natal itu adalah menggugurkan akidah saya, maka disitulah toleransi teman-teman dari umat Kristiani untuk memahaminya. Tidak ada yang perlu diributkan. Tidak harus memaksakan persamaan, tetapi memahami perbedaan. Wallahu bishawab. Lagi nyangkul ketemu belut cokor, keur ngaji ketemu jodoh cokotong, tanya heula bogoheun. Saya memang pendosa, tapi saya tidak munafik seperti Anda. Sok suci, padahal kayak babi. Sekarang lagi banyak banget orang-orang memakai sound barusan, seolah-olah menjadi legitimasi pembenaran bahwa melakukan kemaksiatan dan dosa itu nggak masalah. Dan mengatakan kepada kita yang sedang memperbaiki diri itu sok suci dan munafik. Guys, kalau kalian sedang ada dalam kemaksiatan dan dosa, jangan pernah bangga dengan kemaksiatan dan dosa. Justru kembali sama Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha kasih sayang. Ampunan Allah, maghfirahnya itu begitu luas. Yakin diampuni teman-teman semuanya, asal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyesal ketika di akhir dan gak ada gunanya. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dalam surat Al-Mulk dikatakan, andaikan aku dulu itu mendengarkan, berpikir untuk tidak melakukan kemaksiatan, aku tidak akan menyesal seperti sekarang masuk ke dalam sa'irnya Allah Subhanahu wa taala, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mending kita menyesal di dunia daripada nanti di akhirat. Jadi guys, tadi pagi kita sepedahan, terus kemudian ketemu sama si mang-mang yang lagi jualan kerupuk nih, kerupuk gurilem namanya kalau di Sunda. Nah, ternyata beliau ini tunanetra, nggak bisa ngelihat guys, tapi luar biasa berjuang untuk mencari nafkah. Masya Allah. Lanjut, langsung kita beli aja. Aku putuskan untuk beli 4 aja. Harganya murah, 5 ribuan satunya itu guys. Rasa-rasanya kita harus banyak berkaca kepada mereka guys. Dengan keterbatasan, gak pernah mengeluh, terus berjuang. Banyakin bersyukur. Jangan lihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Oke Kang, tanggungan kamu akangnya. Atos, bios. Bios sama suami. Wilujeng Kangnya, matur nuhun. Di mana Kang teh? Abi mah di Batu Jajar, Batu Jajar. nama di Cililin. Oh, leres. Teman-teman, memang iman ini yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun. Karena manusia ini tempatnya khoto wa nisyan, kadang melakukan kesalahan dan juga lupa. Kita ini bukan setan yang selalu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga bukan malaikat yang selalu la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya anak tangga. Ketika kita turun, artinya iman kita turun, maka naikkan lagi dengan beberapa kali lipat. Artinya kita masih tetap dalam kondisi yang stabil. Jangan dibalikin. Turunnya banyak, naiknya cuma 1. Jangan kayak gitu. Dan ingat bahwa iman itu yazid bil ta'ah wa yanqus bil maksiat. Naiknya karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan turunnya karena
maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita sedang turun iman kita, artinya kita sedang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya nggak ada lagi kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Guys, Ibnu Abbas mengatakan ada 3 amalan tidak akan diterima ketika tidak mengikuti amalan penyertanya. Yang pertama adalah sholat tidak akan diterima kalau tidak melaksanakan zakat. Makanya 2 kata ini atau kalimat ini selalu disandingkan, aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala batal kalau kita tidak beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam ayat dikatakan atiullah wa atiur rasul, selalu disandingkan. Yang ketiga adalah syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima selama dia tidak bersyukur kepada orang tuanya. Artinya harus bersyukur kepada orang tua dulu baru diterima syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Segimanapun dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud lama-lama dan kemudian terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih menyakiti hati orang tua, bahkan membuat menangis orang tua, maka tidak akan diterima. Jangan sampai kemudian sekali-kali menyakiti hati orang tua. Kalau untuk kasus seperti ini, maka yang harus dilakukan pertama, tetap saya menyarankan kamu memperbaiki diri, memantaskan diri. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala kapanpun, momentum apapun mempertemukan jodohnya dengan kamu, maka kamu harus dipastikan solehah, menjadi orang yang baik, sehingga yang Allah datangkan pun adalah jodoh yang terbaik dan jodoh yang soleh insya Allah. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang soleh untuk yang solehah. Begitupun sebaliknya. Nah, teman-teman semuanya, yang kedua adalah lakukan silaturahim, karena silaturahim ini insya Allah akan mempertemukan kamu dengan jodoh terbaik juga, yang mungkin bisa jadi selama ini orang-orang yang soleh, yang baik, yang jarang kamu silaturahim atau yang kamu kontak, silakan kontak kembali, jalin kembali silaturahimnya. Mudah-mudahan wasilah dari mereka orang-orang yang baik akan mempertemukan kamu dengan jodoh terbaik. Jodoh pasti bertemu. Kadang agak ngerasa aneh, ya aneh. Ada orang yang bilang ngapain sih ikut-ikutan ngeboikot Perancis, anti Perancis gara-gara ngehina Nabi Muhammad SAW. Padahal nabinya aja nggak pernah marah ketika dicerca, dihina atau bahkan dilempari kotoran. Atau aneh juga ada orang yang bilang boleh sih cinta Nabi tapi rasional dong, berpikirnya cerdas dong. Nih ibaratnya begini ya. Ketika ibu lo dihina, dibuatkan karikatur segede gaban, dipajang-pajang di mana-mana dan karikaturnya nggak pantas. Lu bertindak apa enggak? Gua yakin kalau sebagai anak yang baik, lu pasti akan bertindak. Lu marah, atau setidaknya lu bilang begini. Kalian boleh ngehina gua, tetapi jangan pernah sekalipun menghina ibu gua. Sama halnya ketika kita bilang, kalian boleh ngehina gua, tapi jangan pernah sekali-kali pun ngehina Nabi Muhammad SAW. Yang gua cinta banget sama dia, gua harapkan syafaatnya kelak di akhirat, dan gua berharap berjumpa dengannya. I wanna make you smile whenever you're sad. Carry you around when your arthritis is bad. All I wanna do is grow old with you. I can't. Romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa. Kau di samping Rasulullah, kau di samping Rasulullah. Sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدس يا سلام يا مؤمن يا muhaimin ya Allah, berikanlah kesempatan ya Allah kepada saudara-saudara hamba yang hari ini ya Allah sudah punya niat yang besar untuk berangkat ke Baitullah mengerjakan ibadah haji dan umrah. Ya Allah ya Rahman, izinkan mereka menggenggam erat tangan orang tua mereka ya Allah, sembari membawa ya Allah mereka kemari ya Allah, bersama-sama dalam suasana yang bahagia ya Allah. Ya Allah ya Rahman, izinkanlah saudara-saudara hamba merasakan nikmatnya berada di sini ya Allah, di rumahmu ya Allah, tanah harammu ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngebahagiain pasangan hanya dengan uang 38.000 cek. Kebetulan aku dan istri lagi mudik ke Aceh. Nah, sore-sore aku ajak istri makan jagung bakar di pinggir pelabuhan Ulele. Bisa bakar jagungnya sendiri loh, kan untuk istri tercinta. Alhamdulillah dia seneng banget dengan hal yang sederhana ini. Makan jagung bakar di pinggir pantai Ulele sambil ngelihatin sunset dan ditemani sama air kelapa atau IU bahasa Acehnya. Cuman habis 38.000 loh. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya nggak butuh uang yang banyak, hanya butuh usaha yang terus dari kita. Karena kesenangan mungkin butuh uang yang banyak, tapi tidak dengan kebahagiaan. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Habis bangun tidur, makan, tidur, bangun lagi, makan, tidur, bangun, makan dan tidur seumur hidupku tanpa istirahat. Aku butuh istirahat dari kesibukan keseharianku. Ini sangat melelahkan.